setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini. Saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Teman-teman, sebenarnya video yang harusnya tayang hari ini itu adalah kelanjutan soal operasi Israel dan insiden yang terjadi kepada 9 jurnalis dan relawan Indonesia dalam insiden flotilla. Tapi ya hal itu terpaksa aku pinggirin dulu sebentar. Kenapa? Karena di hari ini siang tadi bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ada sebuah pidato di rapat paripurna DPR, pidatonya Presiden Prabowo Subianto. Itu pidato cukup lama, sekitar 1,5 jam lah ya. Aku nonton mulai awal sampai akhir. Dan jujur saja setelah aku lihat, aku ngerasa ada yang memang harus dibicarakan dari hal itu. Kita sedikit bedah ya teman-teman. Dari 90 menit pidato itu, 15 menit pertama isinya ya itulah rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Isinya itu angka-angka dan rencana-rencana perekonomian. Terus sisanya yang 1 jam 15 menit itu isinya ya pidato, retorika-retorika pidato tentang nostalgia pendiri bangsa, orasi yang membakar semangat. Bagus itu bagus. Apa yang beliau omongkan, yang Presiden Prabowo omongkan itu benar. Tapi kemudian implikasinya kita patut cek bareng-bareng lah ya. Kita kan masyarakat. Ya, tapi di Hari Kebangkitan Nasional ini, Harkitnas, kalau kita benar-benar sebenarnya mau bangkit, kita harus sama-sama bicarakan. Kalau enggak, kita jadinya Harpitnas, Hari Kecepit Nasional. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Oke teman-teman, kalian boleh komentar apapun tentang pidato itu. Tapi menurutku sendiri apa yang Presiden Prabowo sampaikan itu benar. Tapi kembali lagi, implikasinya seperti apa? Kita perlu simpulkan jauh lebih dalam. Karena kenyataannya nggak seperti itu tuh yang dirasakan masyarakat. Itu memang benar. Yang dirasakan masyarakat sekarang, ini real ya. Yang dirasakan masyarakat sekarang, kalau mau negara gonjang-ganjing itu lemahkan nilai uangnya. Tahu nggak yang bicara kayak gitu siapa? Yang bicara kayak gitu itu adalah ya Presiden Prabowo sendiri sebelum jadi presiden di sekitar tahun 2018. Aku itu udah ngamatin lama, bahkan dari tahun 2014 sebenarnya. Nah, tapi ya nggak apa, beliau ini punya satu minded ekonomi yang baik sebenarnya. Tapi ya itu, yang paling penting itu implikasinya. Apa yang beliau tawarkan kepada masyarakat itu bagus, tapi bisa nggak beliau mengimplementasikan kepada masyarakat seperti itu. Karena di pidatonya ya, 15 menit pertama pidatonya, kita itu ibarat dibombardir banget sama istilah-istilah langitan teman-teman. Yang PDB meroket, kurs dolar akan dijaga 16.800 sampai 17.500, stabilitas ke arah fiskal, inflasi dijaga rendah dan aman. Bahkan ada janji pertumbuhan ekonomi di angka 5,8 sampai 6,5% di tahun 2027. Kalian cek pidatonya. Dan bakalan lebih digas, dinaikkan lagi menuju 8% di tahun 2029. 2029 tahun politik, itu pemilihan umum nanti. Nah, ditambah lagi janji-janji bakal mengurangi pengangguran dan menambah lapangan kerja di sektor formal, teman-teman. Kedengarannya itu sesuatu yang cukup indah kan, seperti naskah-naskah film Utopia itu loh, keren banget. Nah, tapi kalau kita mau realistis, kita turun dulu dari bahasa langitan itu. Kita turun dulu, menginjek tanah, menginjek bumi. Bumi di pasar-pasar dan bumi di market-market masyarakat yang ada di
Indonesia. Angka-angka itu seringkali ya cuman sekedar make up sih sebenarnya untuk nutupin wajah asli perekonomian kita yang benar-benar pucat. Banyak kok sudah dibedah sama ahli-ahli ekonomi yang seperti itu. Banyak banget, kalian bisa lihat. Dan sebenarnya Presiden Prabowo juga sadar kok. Apa ini kok pertumbuhan negara meningkat 35% tapi orang miskin kok jumlahnya naik, kelas menengah turun dan kemiskinan naik. Apa ini? Nggak sesuai kan dengan kenyataan. Nah, itu sadar Bapak Presiden. Makanya yang harus dilakukan itu sebenarnya tertata sih sebenarnya. Karena sejarah itu mencatat ya teman-teman. Penjajah itu emang pernah datang ke sini. Kapitalis itu loh, itu pernah datang ke sini. VOC lah, Portugis lah, Inggris lah. Mereka itu bener mengeruk kekayaan kita dan mereka pulang jadi negara yang kaya raya bahkan hingga di saat ini. Sekarang kita secara fisik ini sebenarnya kita bener udah merdeka. Coba kita punya nikel, itu nomor 1 di dunia teman-teman. Kemudian timah nomor 1 juga, batu bara nomor 1 juga di dunia. Rare earth material, logam tanah jarang itu juga banyak kita teman-teman, melimpah ruah. Kemudian emas, kalian tahu emas itu Indonesia itu nomor 6 loh teman-teman buat penghasil emas. Kaya kan negara kita, kaya banget. Dengan tanda tanya besar, duitnya kemana? Duitnya keluar kah? Atau gimana? Duitnya kemana sebenarnya teman-teman? Coba aku bakalan kasih analogi yang mungkin ini paling logis, yang bisa bikin kalian mikir, ketawa-ketawa sama mikir sendiri lah. Bayangin program pembagian makan siang gratis. Ya, makan siang gratis dimanapun lah ya. Tujuannya itu mungkin mulia, tapi coba kita pikir pakai logika yang adem. Orang-orang yang dikasih makan itu, ya memang kenyang. Tapi outputnya apa setelah mereka kenyang? Jadinya apa? Jadinya, sorry ya teman-teman, maaf atas bahasaku ini, jadinya tai teman-teman. TAI. Nah, memang seperti itu. Terus, sebenarnya yang diuntungkan dari hal seperti itu siapa? Kalau ada acara makan siang nih, yang diuntungin sebenarnya siapa? Yang punya keuntungan. Yes, betul. Cateringnya, perusahaan cateringnya, perusahaan penyedianya, vendornya, dan suppliernya. Nah, ibaratnya ya kayak gitulah yang terjadi dengan sumber daya Indonesia ini. Sama yang terjadi seperti itu. Rakyat ini cuman sekedar dapat kenyang sesaat, bantuan-bantuan seperti itu. Tapi yang paling gede, keuntungan yang bisa didapat dengan paling gede itu kita cuma dapat sisaan sebenarnya, sisaan proyek gitu loh, sisa-sisa seperti itu. Sementara kekayaan yang bener-bener giant, raksasanya itu disedot sama vendor-vendor luar itu juga. Itu biasanya wujudnya korporasi oligarki, biasanya wujudnya seperti itu. Jadi sebenarnya siapa sih penerima manfaat yang nyata, baik dalam program makan bersama di catering-catering terdekat Anda, dan tambang-tambang yang dikelola oleh siapa yang ngelola tambang sekarang? Boleh kalian ngelola tambang? Enggak dong. Oke, akhirnya kita bakalan maju lagi ke akar rumput yang sepertinya akar rumput ini terlupakan. Seperti aku, seperti Anda, itu kayaknya terlupakan. Pidato itu ngobrol juga tentang penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor formal. Ya, padahal aslinya urat nadi bangsa ini adanya nggak di sektor formal. Nenek moyangku katanya orang pelaut, tapi katanya nenek moyangku juga petani. Jadi nenek moyangnya siapa yang pelaut, nenek moyangnya siapa yang petani. Ya, kemarin kita lihat ya di Pati ada banyak pelaut yang memang berhenti melaut, cari ikan, nelayan, karena mereka kehabisan solar, yang seperti itu. Itu juga udah dibahas di pidatonya Prabowo. Tapi, ya lagi-lagi implementasinya kita nggak tahu ya seperti apa. Proyek lagi nanti. Belum lagi soal UMKM, yang harga-harga bahan-bahannya dan supply-supply-nya makin melonjak pesat. Itu ya memang karena kurs sih. Mau nggak mau, nggak usah ditolak lah seperti itu. Belum lagi kalau kita ngobrolin soal pendidikan di Indonesia, anggaran triliunan digelontorkan, apalagi untuk program makan. Nah, tapi kurikulum kita ini masih sibuk mencetak para pekerja sih sebenarnya. Orang-orang yang masuk ke pekerjaan terus nurut, biasanya gitu aja. Ya, sebenarnya kalau mau angkanya pertumbuhan ekonomi naik, sebenarnya
Indonesia ini perlu pemikir-pemikir yang kritis, bukan orang-orang yang kenyang secara perut. Sebenarnya bukan seperti itu sih. Kalau sistemnya masih seperti sistem catering itu penerima manfaatnya orang-orang kaya yang punya vendor. Masyarakat miskin susah sih, masih tetap susah. Ya, lagi-lagi aku perlu ingatin lah sebenarnya, Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional itu bukan sekedar upacara bendera atau pidato yang berapi-api, menggebu-gebu soal sejarah yang, ya beliaunya kan bilang soal sejarah juga. Kebangkitan sebuah bangsa itu nggak diukur dari seberapa deras dan seberapa kerasnya retorika pidato, enggak. Tapi ya dari implementasi di lapangan, keadaan lapangan, dan seberapa dalam sebenarnya fondasi yang telah ditanamkan. Apakah pemerintahan Indonesia udah punya fondasi yang kuat? Ya, apalagi tadi kalau menurut beliau bilang sektor hukum, ya, sektor hukum Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kemudian fondasi yang aku bicarakan itu yang paling penting itu sedikit demi sedikit kayaknya tergerus menghilang dari Republik. Dan yang paling cepat hilang dari Republik ini namanya kejujuran, teman-teman. Kejujuran dari pemimpin untuk mengakui bahwa kita sedang nggak baik-baik aja. Minta maaf lah, nggak apa-apa lah. Kejujuran untuk ngakuin kemana sih sebenarnya kekayaan negara ini setelah bertahun-tahun Indonesia merdeka. Kemana sih sebenarnya? Apakah dimakan sama kroni-kroninya sendiri? Kroni-kroni oligarki ada loh, teman-teman. Selama kejujuran seperti itu masih jadi barang yang mewah di Senayan, di istana. Tadi kan DPR tepuk tangan banget ya, kayak seneng banget dengerin pidato itu. Bagus sih, bagus. Ya, selama mereka masih belum bisa jujur, selama itu juga kita nggak bakalan benar-benar bisa bangkit dari Indonesia yang sekarang. Kita cuma sedang tidur, jalan-jalan, kemudian yang terjadi kita dikasih angka-angka lagi, disajikan angka-angka lagi yang nggak tahu, ada yang mengglorifikasi, ada yang menghegemoni, dan lain sebagainya. Ya, kayak gitu aja, karena di kisah dunia lain, kita ini nggak cuman ngunyah janji manis, kita ini nggak nelen-nelen janji-janji manis. Kita harus terus mempertanyakan tentang adanya realitas yang ada di kaum bawah, kaum masyarakat bawah ini. Apakah realitasnya memang bangsa kita ini akan bangkit, atau ternyata bangsa kita ini sedang dikutuk karena memang orang-orangnya bener-bener ya gitulah. Coba tulis komentar kalian di bawah. Dan penting nggak kira-kira aku di episode depan bakalan bahas tentang Israel sebenarnya udah nyerang Indonesia kok, teman-teman. Bener-bener udah nyerang Indonesia. Aku bakalan bahas khusus buat itu. Kalau kalian mau, tinggalin di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.